Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, edisi Rabu 11 September 2024. Kami rangkum berita-berita utama dari media di Indonesia. Kita mulai dari inews.com yang memberitakan seorang gadis penjual gorengan ditemukan terkubur dalam kondisi telanjang di Padang Pariaman, Sumatera Barat yang menghebohkan warga setempat. Penemuan ini terungkap setelah pencarian intensif yang melibatkan berbagai pihak dan mengungkapkan 6 fakta mengejutkan terkait kasus tersebut. Kejadian tragis ini menarik perhatian karena kondisi korban yang memprihatinkan serta alasan dibalik tindak kekerasan tersebut. Pihak berwenang sedang menyelidiki lebih lanjut untuk mengungkap motif dan pelaku di balik peristiwa mengerikan ini. Sementara itu Kompas.com merilis 6 pekan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Proses penjaringan dan penyaringan calon menteri kabinet yang akan datang telah dimulai. Partai-partai politik yang tergabung ke dalam koalisi Indonesia Maju pun telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan yang akan datang. Dari mancanegara, Kompas.com menyoroti Wali Kota Seoul, Korea Selatan, Oh Si-hoon, mengatakan bahwa sistem Artificial Intelligence atau AI memungkinkan dapat mengatasi kejahatan seks digital seperti deepfake. Hal itu dia katakan pada konferensi perempuan Seoul 2024 pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 di Balai Kota Seoul. Dia menjadi salah satu pembicara utama dalam acara tersebut. Menurutnya sejak tahun lalu, Kota Seoul telah memperkenalkan sistem AI untuk mengatasi kejahatan seks digital seperti deepfake. Tribunnews.com memberitakan Israel kembali melancarkan serangan udara ke Khan Younis, jalur Gaza, yang mengakibatkan kematian 40 warga yang diduga terkait dengan Hamas. Angkatan Bersenjata Israel atau IDF membantah adanya anggota mereka di lokasi serangan, menyebut bahwa targetnya adalah situs militer. Kepala pihak berwenang setempat mengecam serangan tersebut dan menuntut penjelasan lebih lanjut. Insiden ini semakin memperburuk ketegangan di kawasan yang sudah tegang akibat konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas. Liputan6.com mengabarkan Turki menghadiri KTT Liga Arab untuk pertama kalinya dalam 13 tahun pada tanggal 9 September 2024. Partisipasi ini menandakan pemulihan hubungan antara Turki dan negara-negara Arab setelah ketegangan yang panjang. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berusaha memperbaiki hubungan dengan kawasan Arab yang sebelumnya sempat renggang akibat perbedaan kebijakan luar negeri, khususnya terkait konflik di Suriah dan Mesir. Kehadiran Turki dalam KTT ini diharapkan memperkuat kerjasama politik dan ekonomi antara Turki dan dunia Arab. Kembali ke dalam negeri, Merdeka.com mengekspos Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis SYL dalam kasus korupsi dari 8 tahun menjadi 12 tahun penjara. Selain hukuman penjara, SYL juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 44 miliar rupiah sebagai kompensasi atas kerugian negara. Keputusan ini mencerminkan upaya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap tindak pidana korupsi dengan harapan dapat memberikan efek jera dan menegakkan keadilan bagi masyarakat. Pengadilan juga menekankan pentingnya pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari proses hukum. Selanjutnya, Kompas.com memberitakan Kementerian PUPR bakal dipecah. Menteri Basuki Hadimulyono menyatakan bahwa ia tidak masalah jika kementeriannya dipecah. Ia menegaskan bahwa tugasnya adalah menjalankan keputusan Presiden terkait kebijakan tersebut. Pemisahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja kementerian dalam mengelola proyek-proyek infrastruktur dan perumahan. Namun hingga saat ini belum ada keputusan final terkait waktu dan mekanisme pemisahan tersebut. Basuki juga menyebut bahwa perubahan ini harus sesuai dengan kebutuhan negara. Dari ekonomibisnis.com, ekonom sebut Kemenq ngakalin anggaran pendidikan sejak 2021. Kementerian Keuangan atau Kemenq telah melakukan manipulasi anggaran pendidikan sejak 2021. Hal ini disampaikan oleh Bima Yudhistira, seorang ekonom yang mengatakan bahwa pemerintah memanfaatkan dana pendidikan untuk berbagai keperluan lain yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Dana tersebut termasuk yang dialokasikan untuk insentif guru dan tunjangan lainnya, tetapi disalurkan ke program lain. Bima mengkritik cara pengelolaan ini karena berpotensi mengurangi alokasi untuk sektor pendidikan yang sebenarnya. Dilansir dari cnnindonesia.com memberitakan,
Jokowi akhirnya buka suara soal dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Jokowi akhirnya angkat bicara setelah berbagai spekulasi muncul yang menegaskan bahwa penggunaan jet pribadi oleh Kaisang tidak terkait dengan gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang. Jokowi menyatakan bahwa keluarga besarnya selalu berhati-hati dalam menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.